Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan rekan-rekan PG PAUD yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin, yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang berarti kekal, selama-lamanya atau abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham, menurut Hidayat dan Nafis pada tahun 2003. Jadi, perennialisme dapat didefinisikan sebagai aliran atau paham kekekalan. Perennialisme dengan kata dasarnya perennial, yang berarti continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yakni abadi atau sampai kekal yang terus ada tanpa akhir. Dalam pengertiannya yang lebih umum dapat dikatakan bahwa tradisi dipandang juga sebagai prinsip-prinsip yang abadi yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia, karena ia adalah anugerah Tuhan pada semua manusia dan memang merupakan hakikat insaniah manusia. Yang kedua, poin B, landasan filosofis perennialisme. Dasar pemikiran filsafat perennialisme pada perkembangan pemikiran filsafat pada umumnya, dasarnya pun terlihat dari keyakinan ontologis seseorang tentang alam dan manusia. Pada aliran filsafat perennialisme memiliki pandangan bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimanapun mereka berada dan sampai kapanpun dalam pengembangannya untuk di masa depan. Keyakinan ontologis sedemikian membawa mereka pada suatu pemikiran bahwa kemajuan dan keharmonisan yang dialami oleh manusia di suatu masa akan dapat pula diterapkan pada manusia-manusia lain pada masa dan tempat yang berbeda, sehingga kesuksesan masa lalu dapat pula diterapkan untuk memecahkan problem masa sekarang dan akan datang, bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Poin C, tokoh perennialisme. Yang pertama ada Plato. Plato hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral menurut filsafat sofisme adalah manusia itu sendiri secara pribadi. Maksudnya adalah pada zaman itu tidak ada kepastian dalam hal moral dan kebenaran, sehingga tergantung pada masing-masing individu itu sendiri. Yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, namun dalam pemikirannya mereaksi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme. Hasil pemikiran disebut filsafat realisme. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas. Persamaan Aquinas dengan Aristoteles adalah dalam kepercayaan tujuan pendidikan sebagai usaha mewujudkan kapasitas atau potensial yang ada di dalam individu agar menjadi aktif dan nyata menjadi aktualitas. Peran guru terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada anak untuk berpikir jelas dan mampu mengerti hukum pertama secara intuitif. Materi selanjutnya tentang teori belajar perennialisme akan disampaikan oleh saudari Nina. Selanjutnya poin D, teori belajar perennialisme. Yang pertama, mental disiplin sebagai teori dasar. Disiplin mental merupakan konsepsi Plato yang ditekankan secara berlebihan di sekolah-sekolah abad pertengahan. Penganut perennialisme sependapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir atau mental disiplin adalah salah satu kewajiban tertinggi dari belajar. Karena itu, teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan pada pembinaan kemampuan berpikir. Poin B, rasionalitas dan asas kemerdekaan.
Perennialisme menekankan prinsip utama bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya yang tidak dapat dibedakan dengan sains, melainkan dengan berpikir spekulatif dengan filsafat. Perwujudan dan fungsi rasionalitas manusia adalah self-evident bahwa seseorang tidak mungkin lagi melawan eksistensi rasio tanpa menggunakan rasio itu sendiri. Asas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin. Selanjutnya poin C, learning to reason. Belajar untuk berpikir. Perennialisme percaya dengan asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. Dan berdasarkan itu, maka learning to reason menjadi tujuan pokok pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Poin D, belajar sebagai persiapan hidup. Belajar untuk mampu berpikir bukanlah semata-mata tujuan kebajikan moral dan kebajikan intelektual dalam rangka aktualitas sebagai filosofis. Belajar untuk berpikir berarti pula guna memenuhi fungsi praktikal filosofi, baik etika, sosial politik, ilmu, dan seni. Dan ini berarti memenuhi fungsi kehidupannya sebagai manusia. Terakhir, poin E, learning through teaching. Fungsi guru menurut perennialisme adalah sebagai perantara antara bahan atau materi ajar dengan anak yang melakukan penyerapan. Menurut aliran perennialisme bukanlah perantara antara dunia dan jiwa anak, melainkan seorang guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar sementara mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery dan ia melakukan otoritas moral atas murid-muridnya. Poin E, konsep dasar pandangan aliran perennialisme. A. Pandangan ontologi perennialisme. Ontologi perennialisme terdiri dari pengertian seperti benda individual, esensi, aksiden, dan substansi. Benda individual yang dimaksud di sini adalah benda yang dapat dilihat dan yang tampak di hadapan manusia serta dapat ditangkap dengan panca indera seperti batu, gunung, bangunan, gedung, orang dalam ukuran, bentuk, warna, dan sedang melakukan aktivitas tertentu seperti manusia yang ditinjau dari esensinya adalah sebagai makhluk berpikir. Sedangkan aksiden adalah keadaan khusus di mana sifatnya tidak terlalu penting, misalnya orang yang suka berpakaian bagus, dan substansi adalah suatu kesatuan dari tiap-tiap hal individu yang khas dan universal yang material dan spiritual. B. Pandangan epistemologis perennialisme. Dalam filsafat perennialisme beracuan pada 3 istilah yang menjadi asas atau dasar di dalam epistemologi, antara lain yaitu truth, self-evidence, dan reasoning. Bagi perennialisme, kebenaran adalah prasyarat untuk mengerti dan memahami arti realitas semesta raya. Hubungan filsafat dan pengetahuan tetap diakui urgensinya sebab analisa empiris dan analisa ontologis keduanya dianggap perennialisme dapat komplementatif meskipun ilmu dan filsafat berkembang ke tingkat yang makin sempurna. Namun tetap diakui bahwa filsafat lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu pengetahuan. C. Pandangan aksiologi perennialisme. Pada aksiologi perennialisme, masalah nilai merupakan hal yang paling dasar dan paling utama karena ia berdasarkan pada asas-asas supernatural yaitu dengan menerima kebenaran or truth secara universal dan yang abadi khususnya pada perbuatan dan tingkah laku manusia. Persoalan tentang nilai adalah persoalan yang berhubungan dengan spiritual juga karena manusia secara alamiah condong pada kebaikan. D. Pandangan aliran perennialisme tentang pendidikan. Perennialisme dalam konteks pendidikan dibangun atas dasar suatu keyakinan ontologisnya, bahwa batang tubuh pengetahuan yang berlangsung dalam ruang dan waktu itu mestilah terbentuk melalui dasar-dasar pendidikan yang diterima manusia dalam kesejahteraannya. Pendidikan menurut aliran ini adalah suatu upaya mempersilapkan kehidupan. Prinsip mendasar pendidikan bagi aliran ini adalah membantu subjek-subjek didik menemukan dan internalisasikan
kebenaran abadi, karena memang kebenarannya mengandung sifat universal dan tetap. Aliran ini meyakini bahwa pendidikan merupakan transfer ilmu pengetahuan mengenai kebenaran abadi. Lanjut, poin F, perennialisme dan kurikulum PAUD. Yang pertama ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan suatu upaya untuk mempersiapkan bagi kehidupan dalam masyarakat dengan menggunakan kurikulum utamanya yaitu dengan membaca, menulis, dan menghitung atau dapat disingkat dengan calistung. Yang kedua, pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan menengah, ini lebih menekankan adanya kurikulum tertentu yang digunakan sebagai latihan untuk berpikir, seperti belajar bahasa asing, retorika, logika, dan lain-lain. Ketiga, pendidikan tinggi atau universitas. Untuk jenjang universitas atau pendidikan tinggi, ini adalah sebagai upaya lanjutan dari pendidikan menengah yang memiliki prinsip dasar untuk mengarahkan dan membawa peserta didik pada tujuan kebajikan intelektual, the intellectual love of God. Dan menurut Hutchin, pada tingkatan ini diperlukan adanya sebuah lembaga penelitian. 4. Pendidikan orang dewasa. Pada jenjang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam pendidikan sebelumnya. Nilai utama yang ditekankan pada pendidikan orang dewasa adalah mengembangkan dan mempraktikkan sikap bijaksana agar orang dewasa dapat memerankan perannya sebagai pendidik bagi anak-anaknya, serta sebagai jalan untuk mewariskan dan melestarikan kebudayaan yang dijunjung tinggi pada generasi sebelumnya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu filsafat adalah kata philo yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan yang memiliki konsep pembelajaran yang relatif dan probabilistik. Dengan demikian, aliran filsafat perennialisme adalah sebuah aliran yang menekankan pada kebenaran, di mana dalam pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya berproses dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Selain itu, aliran ini bersifat rasional karena setiap individu memiliki kebebasan dalam hal apapun. Aliran ini memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya manusia sudah memiliki modalitas belajar, yaitu informasi yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sebagai manusia dilatih untuk berpikir, memilih, memilah, mencari kebenaran abadi yang merupakan tugas kita sebagai subjek pendidik yang sedang mencari pengetahuan dalam proses belajar. Demikianlah yang dapat kelompok 3 sampaikan. Semoga bisa mengambil manfaat dari materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.